A2 1.500.000. Itu Xiaomi. GB. Ini kenapa nih? Pas 32 GB. Dadah.
Cek, 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 cek. Cek.
Cek, 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 daring lah. Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Tes. Irit nih. Jadi anak aja begini. Ada orang memaksa. Enggak, aku begini tuh. Jadi kita kurang pakai. Barak sana. Barak deh. Cek, cek, irit. Atau tak kira ini amun ini pakai kegiatan apa ini? Tarian kan dan sebagainya. Ada baik kan pas tarian di sini lah. Itu ini kan mengadakan tarian saja Pak. Tarian ada baik kan ada mobil. Biar jadi luar biasa. Karena banyak motor Pak ya. Naik motor aja kan. Kita dorong dia naik dulu. Ya, ini terus ini coba ini. Nah, gini kan, di sana hobinya parah. Nah, gitu. Udah di sini aja kan mobilnya. Jangan kemana-mana lagi kan. Mau dibeli dah yang lain-lainnya.
ada dia mengarahkan kemana mobilnya. Ada juga protokolnya. Protokol dari EJ ada. Gimana turunnya? Ya kita mengarahkan tempat. Mengarahkan tempatnya. Ya, parkir. Coba kan buahnya kan traktor ya, pakai pikiran macam-macam. Kalau ini pakai kegiatan, pada kawah. Kan berusaha pikiran sudah ada. Arah sih. Jadi lah ya, jangan itulah. Ini kenapa sih? Jalan dulu. Tembakan dulu. Nggak mau ya, apa harus ini yang perbaikinya? Sudah aman dah. Coba jadi. Ini kok. Kita coba sini. Harga kalau angin nggak ada. Ada gimana? Ya, ya.
Susu. Laktogro. 3. Tanggung. Mado. Awas deh juga katanya. Para kang libur na. Baru dulu. Berapa sih? Yalah. Pengalungan Selenggan Kasirangan, Kepada Ketua Bawaslu Republik Kalimantan Selatan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malang. Kepada jemaah dipersilakan.
Suaranya hilang ya. Suaranya hilang tuh kok ada lagi nah.
Pan. Nggak ada. Main berjurat anaknya. Pan. Mencari dilebihin. Kali ini berdua nih ulunnya. Ah. 100? Nyaman aja di stok pulang. Mike? Pina. Oh, Pina. Iya, Pina di tangan. Pina, makasih ya. Makasih nih, menghalakan suaranya nih. Nah, matikan suara aja. Suara. Nah, orang deh, benia, tandanya. Pernah dedek. Mana lagi? Ini suruhnya menggemati, nah acara udah mulai. Menggemati hilang kan? PPKD dengan KPK sama nggak ada dari KPU provinsi, nggak ada dari Gakumdu atau Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Abhan SHMH. Yang kami hormati
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Erna Kaspia SAGM SI, beserta seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Balangan. Yang kami hormati, Ketua dan anggota beserta Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Balangan. Dan yang kami hormati, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan, beserta seluruh hadirin yang berhadir. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan kepada Ibu Rosmelia Nur SPI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin berdiri Pak ya. Baik, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abhan SHMH, juga yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Erna Kaspia, yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Iwan Setiawan, Bapak Aldo, Bapak Nurholis Majid, juga Bapak Aris Mardiono. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, beserta Bapak-Bapak Kabak dan seluruh staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Juga yang kami hormati Ketua KPU beserta anggota Kabupaten Balangan. Yang kami hormati kawan-kawan Bawaslu Kabupaten terdekat yang ikut berhadir pada hari ini. Juga yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Balangan, Bapak Wawan Gunawan, juga Bapak Miswar Ilhami. Yang saya hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan. Juga yang saya hormati Ketua dan anggota pengawas kecamatan yang terdekat, Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan. Juga yang saya hormati Bapak Ibu pengawas kecamatan se-Kabupaten Balangan, serta Bapak Ibu pengawas desa dan kelurahan se-Kabupaten Balangan yang mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini melewati daring. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan dalam rangka kunjungan Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abhan SHMH. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Abhan beserta rombongan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Bumi Sanggam Bawaslu Kabupaten Balangan. Jadi Sanggam adalah moto Kabupaten Balangan, Bapak Ibu. Sanggam artinya sanggup begawi gasan masyarakat. Dalam bahasa Indonesianya, Pak, jadi sanggup bekerja untuk masyarakat. Jadi saat kami mendengar informasi kabar dari Bawaslu Provinsi bahwa Bawaslu Kabupaten Balangan akan kedatangan kunjungan dari Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abhan, kami sangat-sangat senang sekali dan gembira serta excited Pak mendengarnya. Dan kami berdoa selama perjalanan Bapak Ketua beserta rombongan dari Bawaslu Provinsi dari Kota Baru, kemudian menuju Tanah Bumbu, kemudian melewati Pegunungan Meratus, dan tiba di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tiba di Hulu Sungai Tengah, dan tiba di Kabupaten Balangan dengan selamat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Ketua beserta rombongan tiba di sini dengan selamat
dan semoga sepulangnya dari Kabupaten Balangan menuju Kota Banjarmasin, Bapak Ketua beserta rombongan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan diberikan keselamatan. Serta Bapak Ketua tiba di Jakarta juga dengan selamat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi Pak Ketua, inilah sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan. Di sini kami sampaikan juga bahwa Balangan sudah mendapatkan hibah tanah dari pemerintah daerah dan sudah ditandatangani Pak Bupati, sedang proses di Bawaslu RI, dan semoga ke depannya nanti mudah-mudahan Pak Ketua bisa menganggarkan di APBN untuk pembangunan kantor Bawaslu Kabupaten Balangan. Jadi Balangan ini kabupaten yang baru, Pak Ketua, berdiri pada tahun 2003, pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdiri dari 8 kecamatan, 154 desa, dan 3 kelurahan. Untuk kecamatan terjauh, kita ada Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi, itu diakses dengan waktu kurang lebih masing-masing 1 jam, dan jarak tempuh kurang lebih 30 km. Kemudian juga dari Kecamatan Halong ada desa terjauh yang namanya Desa Binuang Santang, itu diakses dengan jalur darat kurang lebih 2 jam dengan jalan yang cukup terjal. Kemudian juga dari Tebing Tinggi ada yang namanya Desa Ajung dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam. Dan di 2 desa tersebut untuk akses internet dan jaringan itu sulit. Jadi kadang ada, kadang tidak ada, dan sinyal pun tidak ada Pak untuk di 2 desa tersebut. Jadi saat ini kita juga Kabupaten Balangan melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan kita di Kabupaten Balangan juga ada 1 calon independen Pak Ketua. Jadi dengan jumlah dukungan minimal 9.066 yang saat ini sedang dilaksanakan verifikasi faktual oleh kawan-kawan di KPU beserta jajarannya, PPK, dan PPS. Dan kami seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Balangan, dari kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa dan kelurahan siap melaksanakan dan tetap semangat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Setelah ini kami mohon kepada Pak Ketua Bawaslu Republik Indonesia juga Ibu Ketua untuk memberikan arahan-arahan kepada kami, petunjuk serta arahan kepada kawan-kawan yang ada di tingkat kecamatan serta desa dan kelurahan yang bergabung melewati virtual atau daring. Jadi sekali lagi kami seluruh keluarga besar Bawaslu Kabupaten Balangan mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan. Semoga di waktu dan kesempatan yang akan datang, Bapak Ketua bisa berkunjung kembali ke Kabupaten Balangan dan bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan kawan-kawan kita yang ada di tingkat kecamatan, juga kawan-kawan pengawas desa dan kelurahan. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami menghaturkan maaf kalau dalam penyambutan kami ada kekurangan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pak Ketua, Bu Ketua, izin. Izin Pak, Bu. Tidaklah batang sembarang batang, batang kaktus memang berduri. Bukanlah datang sembarang datang, kami tunggu kedatangan Pak Abhan kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Balangan kepada Bapak Saripani S. Hot, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat ini, dan tak lupa pula marilah kita ucapkan salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, zuriat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pertama-tama selamat datang Pak Ketua Bawaslu Republik Indonesia Pak Abhan di Bumi Sanggam Kabupaten Balangan, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Erna, selamat datang, dan rombongan. Kami dari KPU Kabupaten Balangan mengucapkan banyak terima kasih Pak dari Bawaslu hadir di KPU di Kabupaten Balangan. Kami juga berharap sebenarnya dari KPU, itu dari KPU Republik Indonesia akan ada datang ke kabupaten tercinta kita ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Kalau bahasa kami di KPU, kami kalah star, Pak. Ya. Ada kesempatan berarti kan sudah ditawari untuk Bu Foto gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Tadi telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan, kami di Kabupaten Balangan untuk tahapan pilkada itu ada calon perseorangan dengan jumlah dukungan, kalau di Kalsel paling sedikit Pak, itu di angka 9.066 dan tersebar di 146 desa kelurahan. Jadi kalau untuk jumlah dukungan yang paling banyak dalam satu desa itu 300-an Pak. Dan yang paling sedikit ada 1 orang, Pak. Jadi seperti itu. Karena luas wilayah kami lumayan luas, sudah disebutkan tadi oleh Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan. Daerah kami bukan hanya internet yang sulit, tapi jaringan selulernya pun banyak yang tidak ada. Jadi kalau internet, kami kalau via rapat daring ini hanya sampai di tingkat kecamatan. Untuk virtual juga sampai saat ini sudah ada beberapa desa, karena ada yang sedikit tadi sudah selesai dilakukan virtual, dan yang lain mungkin diperkirakan paling lambat hari Selasa mungkin sudah selesai. Karena tadi cuma sekitar 324 itu yang paling banyak. Dan yang paling banyak dukungan juga kami sampaikan bahwa itu tersebar di Kecamatan Batu Mandi, karena kebetulan calon perseorangannya berasal dari sana. Mungkin itu Pak dari Ulun. Yang jelas kami berterima kasih Ketua Bawaslu RI datang ke Kabupaten Balangan. Kami diberi kabar kemarin dan tadi malam diberitahu bahwa acara dimajukan pagi. Jadi kami juga antusias datang ke sini. Kami yang hadir ini 4 orang anggota, Ulun sendiri, Saripani, Ketua Markup Anggota, ada Pak Hendri Gunawan, Divisi Teknis Penyelenggara, Pak Haji Amrullah, itu Divisi Hukum Pengawasan, dan Pak Syarani, ini kalau di Bawaslu Provinsi Kalsel sudah namanya sudah berkibar, terkenal malah, karena nah itu Pak. Dan itu Pak, itu beliau dulu staf Bawaslu Provinsi Kalsel Pak Bulah, dan kami juga sering berhubungan kontak-kontak dengan beliau waktu beliau di Bawaslu Pak. Jadi dan 1 orang anggota kami ada kegiatan lain Pak. Mungkin itu dari kami, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ibu Erna Kaspiah SAG MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
yang terhormat Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abhan, yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Azhari Dhani, Pak Nurhalis Majid, Pak Aris Mardiono, dan Pak Iwan Setiawan. Alhamdulillah kami semua berhadir dalam pertemuan ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Balangan, dan yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Balangan, serta Ketua dan anggota Kecamatan, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Balangan, serta yang virtual. Oh maaf, Pak Dahsya nih, saya lupa nyebutkan. Pak Kasek Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang saya hormati, dan seluruh staf jajaran Bawaslu Kabupaten Balangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat ini, dan tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin ulun tidak berpanjang lebar, hanya menceritakan bahwa kita memang kenapa agak mendadak menginfokannya ke kabupaten kota terkait kedatangan Pak Ketua. Jadi memang beliau kemarin agak mendadak juga ya Pak Ketua menginfokan ingin mengunjungi atau sekalian melihat proses verifikasi faktual di tingkat lapangan. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan pilkada kita saat ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Saat ini saat pandemi tentu tantangan kita lebih berat dari pilkada tidak pandemi. Karena itu support dari RI, support dari Bawaslu RI kepada kita semua tentu akan memotivasi kita untuk melaksanakan tugas-tugas secara lebih maksimal. Nah itu yang sangat kami harapkan. Jadi ketika beliau menyampaikan akan ke Kalsel, ini sebuah kehormatan dan kebanggaan luar biasa bagi kami di Bawaslu Provinsi, dan tentunya kami sangat ingin menyampaikan kebahagiaan ini juga kepada kawan-kawan kabupaten kota. Dan alhamdulillah beliau bersedia mengunjungi semua kabupaten kota yang pilkada. Selama masih ada waktunya, kata beliau, silahkan dijadwalkan untuk 7 kabupaten kota yang pilkada di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, kita semua KPU, Bawaslu menjadi sinergi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan melaksanakan tugas-tugas teknis penyelenggaraan pilkada. Untuk itu Pak Ketua, kami mohon hari ini juga arahan dan bimbingan dari Pak Ketua untuk bagaimana kami ke depan terkait pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada ini selanjutnya. Kebetulan hadir juga hari ini kawan-kawan kita dari kabupaten kota terdekat, Ketua Kabupaten Tabalong, silakan berdiri Pak Hirsan. Nah, jadi paling ujung itu Pak Ketua Kabupatennya, ada Ketua Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil pemekaran tadi Pak Caca, Pak Sardani. Nah, panggilan akrab beliau Pak Caca, jadi saya sering lupa nama aslinya. Itu. Jadi mudah-mudahan ini memberikan hikmah yang luar biasa bagi kita semua dan mempererat tali silaturahmi kita antara Bawaslu KPU selaku penyelenggara pilkada ke depan. Semoga penyelenggaraan pilkada di Kalimantan Selatan ini berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak ada kendala apapun. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan dalam pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia kepada Bapak Abhan SHMH. Kami persilahkan. Gak apa-apa, lain berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalsel, Bu Irna, Mas Aldo, kemudian Pak Iwan, Pak Aris, dan Pak Nurhalis Majid, dan juga Pak Kasek, beserta jajarannya, Pak Teguh Dasa, dan juga yang saya hormati ini Sohibul Bait ya,
Ketua dan anggota Bawaslu Balangan serta Korsek dan jajarannya, dan juga yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Balangan yang terima kasih saya hadir di forum ini. Dan juga yang saya hormati tentunya Ketua dan anggota Bawaslu Sungai Hulu Sungai Utara ya, yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan tentunya sahabat Bawaslu Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan dan juga pengawas desa di seluruh Kabupaten Balangan ini yang bergabung melalui video Zoom ya, atau Zoom meeting ya. Karena sesuatu hal tidak bisa hadir di forum ini karena protokol COVID gitu. Mudah-mudahan tanpa mengurangi makna dari pertemuan pada pagi hari ini. Hadirin kami hormati, mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, saya bisa berkunjung ke Balangan. Saya kira yang pertama kali ini saya kunjungan ke sini, Kalimantan Selatan, dan kebetulan memang kemarin sudah perjalanan beberapa kabupaten kota. Dari mulai Kota Baru, kemudian Tanah Bumbu, kemudian semalam di HSS ya, dan hari ini Balangan, dan nanti sekaligus pulang ke Banjarmasin, mampir yang kita lewati. Bapak yang hormati, bahwa pilkada tahun 2020 ini memang ya, pilkada yang belum pernah kita alami ya, belum kita hadapi. Belum pernah kita mengalami semacam ini ya. Karena di tengah pandemi COVID ya, tentu banyak hal tantangan ya, yang harus kita selesaikan. Namun bukan berarti bahwa kita tidak bisa melaksanakan pelaksanaan tahapan ini. Kita tetap optimis bisa melaksanakan kegiatan ini. Tentu bahwa ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi ya, di dalam pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi ini, yaitu salah satunya adalah protokol COVID yang harus kita patuhi bersama. Karena kita berharap tidak muncul, tidak timbul klaster baru di dalam penyebaran COVID ini. Ada klaster penyelenggara pemilu, ada klaster penyelenggara pilkada, ada klaster KPU, ada klaster Bawaslu. Tentu kita nggak menghendaki, maka tentu harus dengan protokol kesehatan COVID yang harus kita patuhi. Dan kebetulan Kalsel ini kalau datanya gugus tugas itu kan, termasuk diantaranya 3 besar ya penyebaran COVID ini. Ya. Selain Jawa Timur dan Sulsel, ya, kemudian Kalsel. Namun bukan berarti kita menjadi orang yang ketakutan, tidak mau beraktivitas. Apalagi ini tahapan sudah berjalan. Pasca diundangkannya PKPU 5 tahun 2020, maka tahapan pilkada ini dilanjutkan kembali setelah kita 3 bulan, hampir 3 bulan ya, off ya kan. Maka sejak tanggal 15 Juni 2020 tahapan dilanjutkan. Sekali lagi, ketika tahapan dilanjutkan maka kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya tentunya dengan protokol COVID yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, bukan kita kemudian hanya berdiam diri ya, tanpa bisa melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan tahapan pilkada ini. Kehadiran saya ke sini juga bagian dari tentu memberikan motivasi pada kawan-kawan, ya, jajaran Bawaslu dan jajaran ad hoc pengawas desa kelurahan dan juga Panwaslu kecamatan. Ya. Bahwa insya Allah ketika kita patuh pada protokol COVID, insya Allah aman. Buktinya saya bisa hadir ke sini. Jadi buktinya saya bisa hadir ke sini dan insya Allah saya kembali juga sehat, selamat. Gitu kan. Jadi sekali lagi kita harus optimis,
Sembari kita juga waspada. Ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya apa ya? Kita pakai protokol kesehatan COVID, jaga kesehatan kita, jaga imunitas kita. Karena ini perjalanan masih panjang ya. Ini di bulan Juli ya, sampai nanti 9 Desember pemungutan. Setelah pasca 9 Desember bukan berarti selesai ya. Masih ada penghitungan rekapitulasi dan sebagainya ya. Sampai proses penetapan calon terpilih. Jadi ini masih panjang, maka tentu harus kita jaga kesehatan kita masing-masing. Penyelenggara insya Allah ya, sehat semuanya. Tidak ada yang sakit. Itulah sekali lagi bahwa kita harus bisa optimis sembari ikhtiar lahir kita adalah protokol COVID. Tentu protokol COVID ini tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi juga masyarakat. Harus juga mematuhi protokol COVID. Saat ini kita menghadapi ya, 2 tahapan yang berurutan. Ya. Tahapan verifikasi faktual, itu kan perseorangan. Kebetulan di Balangan ini ada, tadi sampaikan, ada 1 bakal calon perseorangan. Ya. Maka 9.000 sekian itu harus diverifak dan harus dengan sensus. Itu. Undang-undang mengamanatkan bahwa verifaknya dengan sensus, artinya ya 1 persatu dikonfirmasi, diverifikasi. Anda betul enggak dukungan ini? Anda betul enggak memberikan dukungan kepada si pasangan calon perseorangan ini? Karena untuk memastikan ya, agar nantinya keputusan KPU betul-betul tepat, benar. Sehingga kalau meng-MS-kan atau men-TMS-kan itu sudah dasarkan fakta dari dukungan yang sudah diverifikasi. Nah, disinilah konteks pentingnya pengawasan harus ada. Bawaslu harus hadir untuk mengawasi. Yang dalam ini diawasi oleh pengawas desa kelurahan kami. Dengan Panwaslu kecamatan. Maka tugas dan fungsi kawan-kawan ad hoc ini besar sekali untuk mengawasi tahapan verifikasi faktual ini. Karena apa? Tahapan pencalonan ini yang punya potensi adanya sengketa proses. Sengketa proses tidak hanya di tahapan pencalonan saja, tapi secara keseluruhan di tahapan pencalonan. Karena tahapan verifak ini kan bagian dari sub tahapan pencalonan, ya. Khususnya di perseorangan. Tapi nanti kan ada pencalonan yang diusung oleh pasang partai politik. Bersamaan nanti KPU memutuskan apakah bakal calon yang diusung partai ini memenuhi syarat atau tidak, MS atau tidak. Begitu juga bakal calon yang dari perseorangan ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau proses ini baik, maka seandainya nanti KPU memberikan putusan MS atau TMS itu sudah berdasarkan fakta-fakta hukum. Karena potensinya ada sengketa. Sengketa proses diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota yang bersangkutan. Tentu kita tidak berharap adanya ada sengketa. Tetapi menjadi kewajiban konstitusi kami untuk siap melaksanakan seandainya ada permohonan sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu. Jadi kalau proses verifak ini bisa berjalan baik, bisa koordinasi antara PPK, Panwaslu Kecamatan, kemudian pengawas TPE, pengawas desa kelurahan dan PPS-nya berjalan dengan baik, maka datanya betul-betul valid. Jadi seandainya nanti dipersoalkan oleh pihak yang bersangkutan, KPU sudah siap untuk itu dan Bawaslu tentu mengambil keputusan secara objektif. Ya namanya orang ini kan tidak puas itu hak seorang. Ya. Misalnya sudah tahu bahwa dukungannya ternyata yang TMS banyak, tetapi juga menurut pandangan subjektif mereka bahwa ini KPU ada yang salah. Ya juga bisa mengajukan sengketa proses ke kami. Maka tentu kami akan memeriksa proses sengketa dengan seobjektif mungkin, setransparan mungkin. Kami berharap nanti Bawaslu Kabupaten Balangan kalau sidang ini betul-betul transparan. Para pihaknya diundang, pemohonnya dan juga termohonnya, saksi dan sebagainya. Kalau memang karena protokol COVID tidak bisa memberi ruang
untuk masyarakat hadir secara luas, maka bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitasnya disiarkan langsung dengan YouTube-nya Bawaslu Balangan, kan? Ya, karena tidak bisa kemudian ditampung semua hadir di sini kan. Biasanya kalau ada sengketa proses itu ramai itu kan. Maka bagian dari transparansinya, keterbukaannya adalah sidang-sidang itu prosesnya terbuka dan fair, ya, bisa disaksikan lewat YouTube-nya Bawaslu. Dan peran besar ada di kawan-kawan pengawas desa kelurahan dan Panwaslu kecamatan dan BPS yang melakukan verifikasi faktual ini. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentu di lapangan banyak hal yang ditemui, ya. Soal beberapa case misalnya, ini orang yang sudah meninggal masih ada surat dukungan itu. Berbaktinya di kuburan katanya. Ceritanya kan macam-macam itu kan. Untung sini cuma satu kan. Satu, jadi nggak ada mungkin dukungan ganda itu kan. Kalau yang ada 4 itu potensi dukungan gandanya tinggi itu kan. Sampai 1 orang bisa dukung di 3 gitu kan. Ada di surat dukungan 3 atau karena tunggal ya udah 1. Tapi kita punya kewajiban untuk memastikan betul bahwa kompetisi ini nanti fair. Tapi yang hormati, yang selanjutnya tentu pasca ini kawan-kawan penyelenggara ya, ad hoc juga akan menyelenggarakan tahapan mutarlih ya, dengan coklit yang dilakukan oleh KPU dengan PPDB-nya. Maka kewajiban kita juga untuk mengawasi, memastikan bahwa coklit dilakukan oleh PPDB. PPDB betul-betul melakukan door to door untuk memastikan itu. Mohon maaf kawan-kawan KPU, ingatan pada PPDB ya, agar betul-betul PPDB mencoklit benar itu. Tidak dari meja kerjanya aja ya, diconteng aja itu kan. Ya, indikasinya apa? Indikatornya adalah ada di rumahnya itu kan ditempel itu kan, stiker ya, stiker ada nggak nanti ya? Stiker sudah dicoklit itu kan ada. Nah, kalau laporannya bahwa sudah dicoklit tapi ternyata tidak ditempeli stiker itu kan, atau sudah dikasihkan tapi orangnya nggak nempel, itu bisa terjadi. Tapi prinsipnya adalah bahwa petugas pemutaran data pemilih harus memastikan ya, agar semua orang yang sudah memenuhi syarat masuk di DPT harus masuk di DPT. Dan proses panjang, ada DPS dan segala macam. DPS nanti juga ada tanggapan masyarakat gitu kan. Sekali lagi, 2 tahapan ini adalah tahapan yang banyak interaksinya dengan publik. Erfak dan juga coklit. Maka di tengah pandemi ini, kawan-kawan harus patuh pada aturan protokol kesehatan COVID. Jangan sampai, karena kita tidak tahu bahwa ini nanti kita itu sebenarnya positif atau negatif ya, Allah alam gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya memang bukan posisi orang yang positif sehingga bukan menjadi karir itu kan, pembawa virus itu kan. Insya Allah itu tidak. Tapi sekali lagi 2 tahapan ini krusial dan di tengah pandemi kita harus berinteraksi dengan masyarakat. Tentu harus dengan segala kebijaksanaannya dan sifat yang bijaksana untuk kawan-kawan di jajaran ad hoc ini bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Tahapan DPT penting, coklit ini penting karena nanti akan menentukan valid tidaknya DPT. Dan setiap pemilu maupun pemilihan, DPT ini menjadi persoalan. Ya karena sifat DPT itu kan dinamis. Hari ini orang yang tidak memenuhi syarat, ke depan bisa memenuhi syarat. Apalagi pasca penundaan 3 bulan ini kemarin, Mendagri menyampaikan tambahan DP4. Karena apa? Kemarin waktu di data DP4 yang awal, ketika diserahkan di bulan Januari atau Februari, saya lupa ya. Itu kan banyak orang yang memang belum memenuhi syarat. Tanggal 23, asumsinya ini. Tapi begitu ditunda 3 bulan sampai Desember, mesti ada banyak orang yang juga memenuhi syarat. Jadi ada penambahan. Nah ini yang juga harus dilakukan nanti mutarleh, coklit, kawan-kawan di ad hoc ini dengan sebaik-baiknya. Bapak yang hormati, ya selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa tahapan pilkada di pandemi ini memang hal baru. Sehingga KPU juga menyusun apa yang namanya
judul PKPU-nya adalah pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi. Kira-kira itulah. Memang ini belum diundangkan. PKPU ini sudah di drafting dan sudah dikonsultasikan dengan Komisi 2 bareng-bareng dengan Bawaslu dan juga sudah diuji publik dan sudah diharmonisasi di Kemenkumham. Tinggal untuk pengundangan. Perlu kami sampaikan bahwa di PKPU itu, ya, selain PKPU 5 ya, bagi tahapan, di PKPU tersebut yang belum diundangkan, memuat beberapa hal norma. Salah satu normanya adalah yang mengenai norma protokol COVID ini. Jadi ketentuan menggunakan standar protokol COVID itu kan diatur di dalam PKPU itu. Maka timbul pertanyaan, siapa yang berhak bisa mengawasi atas pelaksanaan protokol COVID itu? Ya, kami jawab bahwa karena itu menjadi satu kesatuan, menjadi bagian dari prosedur, tata cara, mekanisme pelaksanaan tahapan pilkada, dan sudah diundangkan di norma PKPU, maka menjadi norma. Maka kewajiban kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan norma protokol kesehatan COVID. Tetapi tentu ini adalah hal yang kami sebut sebagai non-elektoral. Gitu kan. Elektoralnya kan tahapan itu kan. Ini non-elektoral ya, karena situasi pandemi. Sebetulnya ya tentu penyelenggara juga nggak mau ditambah-tambah pekerjaan kayak gini itu ya. Ya karena di tengah pandemi ya, dan ini ada protokol kesehatan COVID yang harus dilakukan. KPU juga nggak ya, sebenarnya kita semua ya nggak berharap itu kan. Bawaslu juga harus nambahi pekerjaan pengawasan protokol COVID dan sebagainya itu kan. Dan sekali lagi karena ini menjadi tata cara dan prosedur, maka kita harus patuhi bersama. Tentu kami berharap kepada kawan-kawan di jajaran ad hoc nantinya dalam menegakkan aturan protokol COVID ini tentu harus dengan pendekatan pertama persuasif. Saya kira penting. Jadi tidak kemudian dengan represif, ya, tapi dengan pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang humanis. Ya. Karena apa? Ini hal baru, tentu membangun kultur baru itu susah. Di daerah tertentu mungkin orang memakai masker itu aneh itu kan. Lu sini nggak ada COVID itu. Kalau saya kemarin dari mana? Dari tanah bumbu sepanjang lewat lereng itu kayaknya di situ nggak ada COVID itu kan. Hijau semua dan nggak ada orang pakai masker itu kan. Tapi di kota-kota ini ada. Tapi ini karena bagian dari ketentuan itu, maka kita harus sosialisasikan agar nantinya pakai masker. Tapi sekali lagi pendekatan norma ini harus dengan persuasif, ya kita himbau dulu, persuasif dan humanis. Ya. Karena apa? Kalau ini tidak dilakukan dengan persuasif dan humanis, ya tentu akan menjadi persoalan sendiri, bisa menjadi konflik, bisa menjadi masalah, gitu kan? Ya misalnya di Fairfax ini orang yang mau ditemui nggak mau pakai masker, gitu kan? Saya nggak punya Pak, gitu. Ya udah kalau nggak punya, minta kalau KPU ada punya kasihkan gitu. Kasihkan masker kan. Nah, syukur kalau Pemdanya gugus tugasnya sudah memberikan semua. Tanggung jawab Pemda gugus tugas untuk membagikan masker kepada masyarakatnya. Kalau enggak ya kalau KPU punya kasihkan karena ini prosedurnya itu. Dan juga mungkin ketika hari H pemungutan ya, kemungkinan juga kalau tidak disikapi dengan baik akan menjadi potensi masalah. Satu contoh misalnya pada hari H pemungutan, kan prosedurnya adalah ketika mau masuk TPS harus di termogan itu diukur suhunya seperti tadi saya di sini itu kan, berapa suhunya. Kalau suhunya ketentuannya kalau nggak salah 37, berapa atau 38. Kalau nanti 38 atau 37,5 itu harus dipisahkan bilik suaranya itu kan. Dan petugas KPPS yang melayani itu pun harus istimewa itu, ya, harus pakai hazmat atau gimana kalau ada hazmat itu kan. Nah, ini akan punya masalah kalau tidak dengan persuasif dan sebagainya. Satu contoh begini, ini orang yang mau datang ke TPS ini, kemudian di rumah punya termogan juga itu kan, diukur dulu.
Dari rumah sudah diukur 36. Kan standar 36 normal. Tapi diukur oleh termogannya KPPS ternyata 38. Ya. Kita nggak tahu termogan yang benar yang mana itu kan. Karena termogan itu juga variasi itu kan. Ya kan. Bisa kevalitannya seperti apa itu kan. Saya di sini 35, mungkin di tempat lain bisa 33 atau gimana itu kan. Kalau itu terjadi kan saya nggak mau, saya normal kok. Saya 36 dari rumah kok. Kenapa saya harus klasifikasi sebagai orang yang potensi positif positif ODP corona, harus kemudian dialihkan ke bilik suara yang khusus itu kan ya. Jadi ini saya kira perlu pendekatan yang humanis dan juga persuasif. Sekali lagi karena ini hal baru. Ya. Artinya apa? Bahwa kita tetap mengedepankan persuasif ya, agar pelaksanaan ini tidak banyak timbul masalah di lapangan nantinya. Ya tentunya kuncinya adalah koordinasi antara penyelenggara sang penyelenggara KPU dan Bawaslu. Kita itu lahir dari rahim yang sama, Undang-Undang 7. Karena terakhir kan Undang-Undang 7 2017. Jadi nggak ada yang anak kandung maupun anak non kandung, kan? Antara KPU Bawaslu sama sebagai lahir dari ibu yang sama, ibu Undang-Undang 7 2017. Tidak ada yang lebih superior, semuanya check and balances. Kesuksesan pilkada saya kira menjadi tanggung jawab bersama KPU Bawaslu. Ya kalau berhasil, keberhasilan bersama. Kalau gagal, kegagalan kita bersama. Maka komitmen untuk bersinergi, koordinasi itu penting. Kami berharap nanti kawan-kawan KPU, Bawaslu, ketika misalnya melakukan pelatihan atau BIMTEK, silahkan untuk dilakukan koordinasi bersama. Itu lebih bagus. Ya. Jadi memahamkan mereka. PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS, Pengawas Desa Kelurahan, KPPS sama Pengawas TPS, BIMTEK rakor bersama. Jadi nanti pemahaman sama. Enggak saling selisih paham. Kan? Ya, satu contoh begini, kewenangan kawan-kawan KPPS, Pengawas TPS ini kan luar biasa. Satu hal misalnya, yang menyatakan sah tidaknya surat suara dicoblos ini bukan Ketua KPU RI Pak Arief, bukan saya yang menyatakan oh bisa, tapi Ketua KPPS, anggota KPPS. Kalau anggota KPPS mengatakan sah, Pengawas TPS ngomong Pak salah itu Pak, beda lagi kan? Maka ini harus ada persamaan persepsi. Oh Pak ini dicoblos di luar garis ini, aturannya apa? Enggak sah, kan? KPPS mengatakan sah, Pengawas TPS ya enggak sah, aturannya gimana? Aturannya kan enggak boleh di luar. Nah, hal teknis ini harus disamakan. Jadi yang dinyatakan surat suara sah itu yang di mana? Karena menyatakan sah tidaknya itu terkadang juga persepsinya beda. Ini hal teknis, maka harus. Kalau ini nggak bisa selesai, sekali lagi ini kewenangan dari KPPS sama Pengawas TPS. Luar biasa kewenangan mereka. Dan seluruh tahapan baik, tetapi kalau di hari pemungutan suara banyak masalah, ya masalah ini akan terus berlanjut ya. Kalau tidak bisa selesaikan di TPS, berlanjut ke PPK, PPK nggak selesai, berlanjut ke KPU Kabupaten Kota. Kalau Pilgub ya sampai ke KPU Provinsi. Kita harus bangun komitmen bersama di antara jajaran ini sama persepsinya. Maka melalui pelatihan bersama. Ya kalau anggarannya nggak bisa saling menghandle gotong royong, bayar dewe-dewe sendiri, itu kan? Datangnya ke satu tempat di situ, tapi biaya makan dan biaya minum sendiri-sendiri. Bawa snack dan minuman sendiri-sendiri nggak ada masalah. Tapi materinya sama. Narasumber dari KPU dan Bawaslu akan. Jadi ini yang nanti mau diawasi Bawaslu, oh ini yang akan dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Jadi nanti enak. Beda perbedaan, karena begitu ada perbedaan nanti potensinya sengketa hasil. Jadi
Jadi sekali lagi koordinasi bersama penyelenggara itu penting dalam rangka untuk bagaimana proses tahapan ini berjalan dengan sebaik-baik. Mulai dari kawan-kawan di level ad hoc. Bapak yang berhormati, kami juga menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan Kabupaten Balangan dan juga yang telah mengaktifkan kembali jajaran ad hoc kemarin yang sudah off, dan juga ucapan terima kasih penghargaan kami yang setingginya pada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa Kelurahan yang telah bergabung kembali dengan kami setelah kemarin hampir 3 bulan ya, off ya, karena tahapan ditunda, dan maka PPK juga ditunda sama-sama di-off-kan. Sekarang lanjutan tahapan sudah dilaksanakan, rekan-rekan sudah bergabung kembali. Saya kira ini luar biasa. Kalau bukan karena panggilan konstitusi, karena bukan panggilan untuk bangsa dan negara, karena bukan pengabdian, saya kira rekan-rekan ad hoc ini juga bisa tidak mau bergabung kembali misalnya. Karena di tengah pandemi COVID ini, waduh, resikonya besar saya. Uang kehormatannya berapa, honorariumnya itu kan. Ini harus terjun ke lapangan dan sebagainya di tengah pandemi COVID. Tetapi kawan-kawan begitu semangatnya dan mau bergabung kembali dengan jajaran kami, saya kira luar biasa. Kalau bukan karena panggilan jiwa, panggilan konstitusi, panggilan negara, tentu kalau dihitung dengan itu enggak sebanding negara membalasnya itu kan. Tetapi dengan kebesaran jiwa dan komitmen mereka, rekan-rekan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa Kelurahan, sama juga dengan PPK dan PPS, bergabung kembali. Sudah 3 bulan di-off-kan tanpa uang honor kan itu. Sama, PPK juga sama. Siapa yang mengasih honor, anggarannya sudah dibatasi gitu kan. Anggaran Permendagrinya kan PPK sekian bulan. Panwaslu Kecamatan sekian bulan. Nah kalau ditunda, kemudian tunda 3 bulan melebihi anggaran itu, siapa dari anggaran mana itu? Jadi yang memang pengelolaan keuangannya seperti harus patuh pada ketentuan aturan. Tapi kawan-kawan luar biasa bergabung kembali dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan kawan-kawan ad hoc ini adalah terdepan. Leading sektor terdepan di dalam pelaksanaan nanti hari pemungutan dan sebagainya. Ya, contohnya hari ini untuk Pervan, kawan-kawan ad hoc yang melaksanakan tugas itu. Sekali lagi luar biasa pengabdian mereka, kita apresiasi. Mudah-mudahan kawan-kawan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa diberikan kesehatan terus dan tetap semangat. Dan kita masih membutuhkan satu lagi organ di bawah di TPS. Ya, KPU butuh KPPS 7 orang. Kami membutuhkan 1 pengawas TPS 1. Mudah-mudahan banyak juga yang bergabung. Kami bayangkan kalau semua nggak pada mau jadi KPPS. Ya, Pak Ketua KPU Kabupaten mau jadi KPPS. Cuma 1 TPS saja kalau mau turun itu kan. Ya, nggak bisa semua TPS kan butuh banyak. Ada berapa TPS ini Pak Ketua? 330. 300-an itu kan butuh 300 kali 7. Pengawas TPS juga butuh 300 kali 1. Nah, mudah-mudahan ya kita nanti dalam merekrut pengawas TPS, ya, KPU merekrut KPPS yang betul-betul punya integritas, melaksanakan tugasnya dengan profesional. Pengawas TPS juga pengawas yang punya integritas, mengawasi dengan sebaik-baiknya. Katakan kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Juga KPPS juga sama untuk KPPS yang punya integritas profesional tugas itu. Jangan, mohon maaf, jangan memanipulasi perolehan suara. Sebagainya. Jadi di tengah pandemi COVID ini, kita tetap berkewajiban untuk melaksanakan tahapan ini, tahapan juga harus berkualitas. Jadi pandemi COVID bukan kemudian mendegradasi kualitas dari pelaksanaan tahapan pilkada. Tetap kita harus menjaga kualitas pilkada ini sesuai dengan prinsip azas luber dan jurdil tetap terjaga meskipun di tengah pandemi COVID.
Maka kuncinya adalah integritas jajaran penyelenggara, termasuk kita. Maka sekali lagi kami berharap kawan-kawan jajaran ad hoc, penyelenggara ad hoc untuk selalu menjaga integritas dan profesional. Profesional harus dibangun ya, dan tentu untuk membangun profesional adalah dengan memahami seluruh aturan. Jadi peningkatan kapasitas itu penting. Ya, di tengah pandemi COVID ini barangkali kita belum bisa bertatap muka, tetapi mudah-mudahan pada saatnya kita bertatap muka. Ya, mungkin karena di daerah-daerah tertentu kan tidak bisa semuanya dengan kegiatan Zoom meeting. Ada sinyal yang bisa ya, maka itu harus dengan tatap muka. Itu masih memberikan ruang itu. Sepanjang memang tatap muka dengan menggunakan protokol COVID. Karena hal teknis terkadang susah disampaikan dengan virtual. Harus dengan tatap muka. Bapak yang hormati, saya kira itu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada kawan-kawan jajaran ad-hoc, Panwaslu Kecamatan, Pemas Desa yang telah bergabung kembali. Selamat bekerja, jaga kesehatan selalu, dan kita tetap optimis amanat untuk melaksanakan tahapan pilkada di tengah pandemi ini bisa kita laksanakan dengan baik-baiknya, dan kita bersinergi, berkoordinasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kekhilafan, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pimpinan Bawaslu dan KPU. Selanjutnya kami dari Bawaslu Kabupaten Balangan memintakan kepada Bapak Abhan SHMH untuk memberikan pesan dalam sebuah tulisan di sebuah tempat yang telah kami sediakan. Dan kami juga memintakan kepada Ibu Erna Tospia serta Ibu Rosmilianor untuk mendampingi Bapak Abhan SHMH. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan.
Selanjutnya penyerahan cindera mata oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan, Ibu Rosmelia Nur SPI, untuk Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abhan SHMH. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan. Demikianlah acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara menghaturkan maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Abhan untuk berkenan berfoto bersama dengan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Balangan. Di luar, Pak.
Sekretariat Kabus